Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, di kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film The Last House on the Left tahun 2009. Film ini menceritakan orang tua dari korban kejahatan yang berusaha membalaskan dendam pada sekelompok orang asing yang dipimpin oleh seorang pria bernama Crook yang berlindung di rumah mereka saat terjadi badai petir. Oke, langsung saja Mimin dongengin, let's go. Di awal film ditunjukkan seorang pria kriminal yang hendak dibawa ke kantor polisi. Tapi saat hendak berhenti di palang rel kereta api, mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh mobil lain dengan sengaja. Ternyata yang menabrak mobil Pak Pol itu adalah rekan si kriminal. Dan mereka bertiga bersama si kriminal itu menghajar si Pak Polisi yang sedang sekarat. Lalu film pun dimulai. Cerita ada keluarga yang hendak liburan musim panas di hutan. Ibunya ini bernama Emma, ayahnya bernama John, ia adalah seorang dokter, dan anaknya bernama Mary. Lalu mereka pun telah sampai di rumahnya. Mereka pun bersenang-senang, dan karena si Mary hobinya berenang, ia pun berenang ke danau tersebut. Lalu saat mereka bersantai, Mary pun meminjam mobil untuk menemui saudaranya. Awalnya ibunya menolak karena takut kejadian apa-apa. Tapi si ayahnya ini mengizinkannya untuk pergi, dan akhirnya Mary pun pergi ke toko untuk menemui saudaranya tersebut. Singkat cerita, Mary pun telah bertemu dengan saudaranya bernama Peck. Ia bekerja sebagai penjaga toko. Mereka pun mengobrol dengan ria, bahkan si Peck ini ngobrolin soal ganja. Seorang pria pun datang untuk membayar jajanannya. Pria tersebut bernama Justin. Ia pun membeli rokok karena ia tidak memiliki KTP, jadi Peck tidak ngasih rokoknya. Lalu Justin mendengar pembicaraan mereka. Ia pun bisik-bisik kalau dia memiliki ganja berkualitas tinggi di hotelnya dan mengajak ia ke sana. Saat sampai di sana, mereka pun sahabat bersama-sama. Ibunya Mary pun menelpon dan Mary pun menjawab bahwa ia akan pulang keesokan harinya. Tiba-tiba beberapa orang pun datang, dan suasana pun menjadi tegang. Ternyata mereka bertiga kriminal yang ada di awal film tadi. Mereka adalah keluarga si Justin, dan mereka sangat kesal karena di motel terdapat dua orang wanita bersama Justin. Mereka kesal karena jika mereka tahu bahwa keluarganya kriminal, mereka pun bisa melaporkannya. Terutama untuk ayahnya Justin bernama Crook. Ada juga seorang wanita bernama Sadie, dan pamannya Justin bernama Frank. Lalu mereka pun memegang Mary dan Peck agar tidak kabur. Peck berusaha kabur ke kamar mandi. Karena suaranya tidak terdengar dan pintu yang ia kunci berhasil didobrak, kepalanya dibenturkan ke tembok hingga pingsan. Si Justin pun hanya diam ketakutan dan kesal terhadap keluarganya. Mereka pun membawa Mary dan Peck ke arah hutan. Crook pun tidak tahu jalan. Karena si Mary sudah bertahun-tahun ke tempat itu, ia pun memberitahu Crook untuk mengambil jalur kiri. Lalu saat ada kesempatan, Mary dan Peck pun memberontak sehingga membuat mobil yang ditumpanginya hilang kendali. Mobil mereka pun menabrak pepohonan dan membuat mereka terluka. Saat mereka turun dari mobil itu, mereka langsung memukuli Mary dan Peck. Peck pun memukul Sadie dengan batang pohon dan lari untuk kabur. Ia dikejar oleh Sadie dan Frank. Ia pun sempat bersembunyi dan lari kembali untuk mencari bantuan. Saat ia melihat pabrik dan orang-orang sedang bekerja, sayangnya mereka tidak mendengar dan si Peck ini akhirnya tertangkap. Lalu tangannya diikat oleh bajunya. Mereka pun kembali ke tempat Crook. Crook menyuruh Justin untuk memilih salah satu dari mereka. Karena Justin diam saja, mereka pun memegang Mary dan Crook memaksa Justin untuk memegang payudaranya Mary. Tetapi si Justin tetap tidak mau. Peck lalu berkata kasar kepada Crook, dan ia pun menusuk-nusuk perut Peck sehingga membuat Peck tengah sekarat. Dan ia langsung membuka celananya dan memperkosa Mary di hadapan Frank, Justin, dan Sadie. Setelah selesai, Mary pun diam dan memukul keras menggunakan batu. Ia pun berlari kabur. Frank menembaki Mary tetapi meleset. Mereka pun mengejar Mary. Mary pun berenang di danau tersebut.
Beberapa kali tembakan Crook meleset. Saat Mary cukup jauh dari mereka, Crook berhasil mengenainya. Karena mengira ia sudah mati, mereka pun meninggalkannya. Dan si Sadie melihat kematian Mary itu dan menangis karena merasa harga diri wanita telah direndahkan, diperkosa lalu dibunuh gitu aja. Hujan pun turun dengan deras. Mereka pun pergi untuk mencari tempat untuk berteduh. Lalu di rumah Emma dan John, saat ia menikmati waktu bersama, ada ketukan pintu. Saat dibuka ternyata mereka berempat. Mereka berteduh dengan alasan kecelakaan. Karena John seorang dokter, akhirnya ia mengobati hidung Frank yang patah. Lalu saat hendak menjahit hidungnya, tiba-tiba lampunya korslet. Lalu John memperbaikinya. Walaupun tidak menyala, Emma membuatkan coklat panas untuk Justin, yang terdiam saja. Saat mereka berkumpul di sofa, mereka pun akan menginap. Lalu si Justin ingin menyimpan gelasnya di dapur. Saat ia di dapur, ia melihat foto Mary di kulkasnya tersebut. Ia langsung pergi ke toilet. Si Crook mengecek di luar pintu dan memastikan Justin agar tidak banyak omong tentang segalanya. Justin akhirnya keluar dan menyimpan kalung Mary di dekat gelas yang ia simpan. Pindah ke Mary. Di tengah-tengah hutan dan hujan yang deras, ternyata Mary masih hidup dan berusaha menuju ke rumah orang tuanya dengan keadaan sekarat. Emma pun mengantar dan memasangkan beberapa lilin di rumah sebelahnya untuk bermalam mereka. Ia pun merasa orang-orang itu aneh, terlihat sangat jelas dari ekspresinya. Ia pun kembali ke rumah utama. Saat di rumah, John mendengar suara ketukan jendela beberapa kali. Karena penasaran, John dan Emma menelusuri suaranya. Ternyata hanya bangku yang goyang, yang terbentuk di kaca. Saat ia senter, ternyata Mary yang tergeletak setengah sekarat. Mereka pun membawanya ke dalam dan mengobati luka tembaknya. Alangkah kagetnya lagi bahwa si John menemui darah di selangkangannya, yang berarti pernah diperkosa oleh seseorang. Saat Emma mengambil kotak obat, ia pun menemui kalung Mary di dekat gelas. Mary pun memberitahu John bahwa orang-orang itu yang melakukannya. Mereka pun menangis karena hal ini. John berusaha menenangkan Emma, dan mereka berencana pergi ke rumah sakit. Tapi karena mobilnya nggak ada, jadi bakalan pakai boots yang mereka miliki. Saat hendak mengeluarkan bootsnya, ternyata kuncinya hilang. Justin yang tidak bisa tidur akhirnya terbangun dan diam-diam mengambil pistol ayahnya. Lalu John mencari-cari kuncinya, begitu juga Emma. Di saat Emma mencari, tiba-tiba datanglah Frank yang meminta minuman bir. Saat si Frank hendak mengambil sendiri di kulkas, Emma menahannya dan mengambil bir itu. Lalu diam-diam ia mengambil foto Mary yang terpajang di kulkas. Setelah itu Emma meminta menunggunya di perapian untuk mempersiapkan birnya. Saat Frank ke perapian, ia kaget kalau ada Mary di sana. Tiba-tiba Emma memukul kepala Frank dengan botol bir. Frank berusaha menyerang balik, dan Emma menusukkan pisau ke perutnya Frank. Sialnya, Frank bisa mencabut pisaunya dan menyerang balik Emma. Beruntungnya Emma bisa menghindar. Lalu datang John yang membawa palu dan memukul si Frank. Si Frank masih bisa melawan dan palunya terlempar. Lalu Emma memasukkan kepala Frank ke tempat cucian piring. Frank membuka penyumbatnya dan si John menyalakan penggilingnya yang ada di saluran itu. Lalu tangan si Frank tergiling dan berdarah, dan John membacok kepala Frank menggunakan palu yang ia bawa. John dan Emma ke rumah yang satunya. Di sana udah ada si Justin yang memberikan pistol ayahnya kepada John. John pun mengambil pistol itu, tapi mereka berdua pun bangun, dan si John menembak si Sadie, dan Crook berhasil kabur dari tempat itu. John pun ribut dengan si Sadie. Ia pun berkelahi di kamar mandi, dan si Sadie ditembak lagi oleh Emma dan tepat sasaran di kepalanya. Crook pergi ke rumah sebelahnya dan melihat Frank sudah mati begitu saja. Lalu John mencari Crook sendirian. Mereka pun bertarung di rumah itu. Karena John dasar seorang dokter, jadi ia kalah adu pukul dengan si Crook. Lalu setelah John tumbang, Justin pun menodongkan pistol ke arah Crook. Tetapi Crook bisa mengalahkannya dan menusukkan Justin dengan besi. Saat itu juga datanglah Emma dan memukul Crook menggunakan alat pemadam api dan menyemprotkannya. Emma dan John pun memukul Crook hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, John, Emma, Mary, dan Justin pun bisa pergi menggunakan bootsnya bersama. Dan scene pun diakhiri dengan Crook yang ternyata belum mati. Hanya saja tubuhnya lumpuh dan diikat oleh si John. Lalu kepalanya dimasukkan ke dalam oven, dan oven itu pun dipanaskan seketika, kepalanya pun muncrat. Film pun selesai. Oke, itulah alur cerita dari film The Last House on the Left tahun 2009. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye.